Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semangat ya. Generasi muda itu harus semangat. Hadir semua? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Apip. Apip, kenapa? Sakit. Sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan Apip yang sakit cepat disembuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Agar secepatnya bergabung bisa belajar dengan kita di sini ya. Baiklah anak-anak, coba tempat duduknya dirapikan. Silakan kalau ada sampah di bawah diambil, simpan di bawah meja. Nanti waktu istirahat kita buang ke tempat sampah. Sebelum pembelajaran anak-anak, kita berdoa dulu agar pembelajaran kita dimudahkan atau dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki paham dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Untuk doa silakan dipimpin oleh KM. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. KM untuk mengabsen dulu peserta yang hadir pada hari ini. Abdul Aziz, Abdul Riyad. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang najis dan toharo. Kompetisi dasar yang akan kita pelajari hari ini, pertama menerapkan konsep toharo dalam pemahaman terhadap najis. Jadi nanti kita akan memahami bagaimana cara membersihkan najis, apa pengertian najis dan macam-macam najis. Dua, mendemonstrasikan tata cara membersihkan najis. Nanti anak-anak akan mampu bagaimana kita mempraktekkan cara membersihkan najis. Tujuan pembelajaran, setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran ini, maka siswa akan satu, melalui kegiatan ini dapat menjelaskan pengertian najis. Nanti kita setelah belajar ini akan mampu menjelaskan apa pengertian najis atau apa yang dimaksud dengan najis. Selanjutnya melalui kegiatan diskusi kelompok, nanti kita akan diskusi, maka peserta didik dapat menentukan macam-macam najis. Jadi apa saja macam najis, ada berapa macam-macamnya apa saja nanti kita akan pelajari. Tiga, mulai kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menerapkan tata cara membersihkan najis. Sehingga nanti setelah pembelajaran ini kita akan bisa melakukan praktek cara membersihkan najis. Itu tujuan pembelajarannya. Anak-anak, ada yang sudah tahu tentang najis? Ada. Yang dimaksud dengan najis? Kotoran. Kotoran, bagus. Tepuk tangan untuk ya. Tiga. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membuat kelompok kecil.
di sini ada 30 siswa, maka kalau kita bagi menjadi 5 kelompok, maka harus anggotanya berapa? Ya. Untuk membuat kelompok, kita berhitung dari sini dulu. Cara perhitungannya nanti ini menyebut 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 dan 1, 6. Nanti yang kedua 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 dan 6. Coba mulai. Berhitung. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Ya. Coba yang ini bergabung di sini. Sini. Selanjutnya 2, 3, 2, 4, 2. ya, masuk ke depan. Bergabung di sebelah sini. Selanjutnya lanjut. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Maju. Baiklah anak-anak, ini sudah terbentuk 5 kelompok. Kelompok ini disebut kelompok asal. Setelah ini kita akan membentuk kelompok ahli. Kelompok ahli nanti diambil dari kelompok asal, dari anggota kelompok asal masing-masing untuk nanti bergabung membahas, mendiskusikan tentang pengertian najis, macam-macam najis dan cara membersihkan najis. Untuk membentuk kelompok ahli, kalian harus tahu, tadi harus ingat angka yang tadi disebut, ya. 11, 12, 13, 14, 15. Masih ingat? Iya. Coba yang menyebut tadi angka 11, 21, 31, 41, 51 bergabung. Ya. Ayo lipat ini. Selanjutnya untuk angka 2. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2. Maju. Silakan bergabung di meja ini. Selanjutnya untuk 3. 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3. Maju. Silakan gabung. Untuk angka 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4. Bergabung. Sisanya nomor 5. Silakan bergabung sini. Kalian bergabung di meja itu. Nah, baiklah anak-anak, ini sudah terbentuk 5 kelompok ahli. Masing-masing sudah diberikan tugas, ya, untuk nanti didiskusikan di kelompok ahli masing-masing. Tugas untuk kelompok ahli 1 sudah ada, coba bacakan. Pelajari tentang pengertian najis, dalil Al-Quran tentang najis dan macam-macam najis. Ahli 2, pelajari tentang pengertian najis muhafafah, contoh najis muhafafah dan cara membersihkan najis muhafafah. ahli 3, Pelajari tentang pengertian najis mutawasito, contoh-contoh najis mutawasito. ahli 4, Mempelajari pengertian najis mughalladho dan cara membersihkannya. ahli 5, Mempelajari pengertian najis muhafafah dan cara membersihkannya. ya. 3. Baiklah anak-anak, sebelum kita melaksanakan diskusi, kita akan menyimak dulu sebuah video. Silakan siapkan alat tulisnya, buku tulis dan pulpen masing-masing. Karena di video ini akan dibahas tentang pengertian najis, macam-macam najis dan cara membersihkan najis. Nanti yang kalian anggap penting dari pesan-pesan video ini, kalian tulis di buku masing-masing untuk bahan nanti melaksanakan diskusi. Baiklah anak-anak, mari kita simak dulu videonya ya.
Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ada apa kalian? Mahmud, ada apa dengan mukamu? Oh, dia tadi terjatuh ya. Iya, Paman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sudah zuhur. Anak-anak, ayo kita sholat. Tapi ya, Mahmud kan kena lumpur, badannya masih kotor. Tidak apa-apa, Min. Lumpur itu bukan benda yang najis. Najis itu apa, Paman? Najis adalah yang tidak boleh mengenai badan kita. Dan kalau kita terkena najis, harus disucikan. Secara umum, najis ada 3 macam. Pertama, najis ringan atau muhaffafa. Contohnya, kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan makanan kecuali ASI. Yang kedua apa, Paman? Halo, saya Babi. Yang kedua, najis berat atau mughaladhah. Contohnya, anjing dan babi. Nah, yang ketiga adalah najis sedang atau mutawasito. Contohnya, kencing manusia, kotoran binatang, dan lain-lain. Paman yakin kalian sudah mengerti. Berarti lumpur tadi nggak najis. Kalau begitu bagaimana cara mensucikan najis tadi, Paman? Gampang, cara mensucikannya adalah: pertama, percikan air bagi najis ringan atau dibasuh sampai bersih hingga warna dan bau serta rasa najis itu hilang. Bau banget. Harus dicuci dulu nih. Nah, sekarang baunya sudah hilang. Kalau najis berat, bagaimana mensucikannya ya? Nah, yang agak rumit adalah mensucikan najis ini. Oleh karena itu, dinamakan najis berat atau mughaladhah. Jika kita atau benda yang terkena najis ini, maka kita harus mencucinya hingga 7 kali. Yang diawali dengan mencuci menggunakan campuran air dan tanah. Hah? Kalau kita mencucinya dengan air kelapa, boleh tidak, Paman? Ya, Mahmud. Sekalian aja ditambah sirup dan es batu. Jadi deh es kelapa muda. Lagi pula air kelapa itu kan sayang. Kita harus naik pohon kelapa dulu. Repot tahu. Sudah. Pertanyaan Mahmud memang sangat bagus. Air kelapa memang suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air yang dapat digunakan untuk bersuci antara lain air hujan, air sumur, air danau, air laut, air sungai, air embun, dan juga air salju bisa digunakan untuk bersuci. Oh, jadi kalau begitu, Amin bisa bersuci dengan air hujan dong ya? Iya, tentu saja bisa. Paman, kalau teman saya lain. Dia membersihkan kotorannya menggunakan batu. Idih, jorok kali. Benar, batu, kayu, daun kering, tisu dapat digunakan untuk bersuci dan menghilangkan kotoran. Wah, ambil batu ah. Hei Mahmud, kau mau kemana? Mau istinjak dan bersuci dengan batu. Kamu sakit perut ya? Anak-anak, kalau masih ada air, lebih baik bersucilah dengan air. Yo, didiskusikan. Nanti hasil diskusinya ditulis di sini, ya. Ditulis, silakan. Ini masing-masing buku masing-masing siapkan buku masing-masing. Nanti ditulis oleh masing-masing di buku masing-masing hasilnya.
Silakan ini diskusikan. Ini kan tugasnya ini. Coba praktekkan nanti cara mempraktekkan membersihkan di semua itu bagaimana, coba didiskusikan. Ya. Ya, najis, dalil Al-Quran tentang najis dan macam-macam najis ditulis di buku masing-masing, bahannya dicari dari sini, coba didiskusikan di buku masing-masing. Hasilnya Teman-teman, adakah yang sudah menemukan tentang pengertian najis muhafafah? Ada. Najis muhafafah, najis ringan. Najis muhafafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi yang belum memakan makanan selain air susu ibunya. Ya. Kelompok tadi, ya kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah anak-anak, waktu kita sudah habis, ini sudah 20 menit. Maka kita kembali ke kelompok masing-masing, kelompok asal tadi. Silakan. Bergabung di sini. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Silakan. Masih berkelompok. Ini jangan dilupa ini ya, tinggal duduk ini kelompok 2 di sini. Ini kelompok 2 bekerja yang harus diisi ya oleh masing-masing kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 6 ambil. Silakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di masing-masing kelompok dikerjakan. Bahan-bahannya tadi kita sudah berdiskusi di kelompok ahli ya. Nanti di sini. Langsung di sini. Ya, tadi kan kita menulis yang tulisan yang tadi diisikan di sini ya. Masing-masing. Tadi ini tulisannya apa? Kelompok 2 jelaskan pengertian najis mutawasitoh. Yang kedua, sebutkan 5 contoh najis mutawasitoh, tulis di sini. Ini kelompok 3. Ini tugasnya ini. Bawa tulisan maka tulis saja. Sudah ada yang pelajari tentang najis mutawasitoh? Sudah. Najis mutawasitoh adalah najis yang berasal dari air kencing selain yang disebutkan dalam najis muhafafah. Kotoran manusia, kotoran binatang, darah. Baik anak-anak, waktu mengerjakan tugas kita sudah habis. Ini sudah 20 menit. Kita dilanjutkan dengan presentasi dari masing-masing kelompok. Nanti dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya 2 orang dari masing-masing kelompok ke depan ya. Mau kelompok 1 dulu? Kelompok 1 dulu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian najis muhafafah dengan cara membersihkannya. Najis muhafafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi yang sebelum memakan makanan selain air susu ibunya. Cara membersihkannya, najis muhafafah adalah
1. Hendaklah dihilangkan, dilap najis itu terlebih dahulu. 2. Renjiskan dengan air mutlak tempat yang terkena najis. 3. Lap hingga kering. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kepala. Silakan anak-anak, kalau ada yang mau menanggapi atau bertanya dari penjelasan kelompok 4 tadi. Ada yang mau bertanya? Ada. Silakan. Bagaimana jika air kencing bayi yang sudah makan nasi? Hukumnya tidak, karena bayi yang sudah memakan nasi selain air susu ibunya itu tidak termasuk najis muhafafah. Ya, tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempraktikkan cara membersihkan najis muhafafah. Cara membersihkan najis muhafafah ada 3. Yang pertama, hendaklah dihilangkan atau dilap najis itu terlebih dahulu. Teman-teman, ini contoh najis muhafafah. Kita dilap hingga kering, lalu lapnya kita cingkan kembali. Setelah itu direnjiskan dengan air mutlak secukupnya, lalu lap hingga kering. Setelah ini yang terkena najis muhafafah jadi suci. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terakhir, silakan ada yang mau menyimpulkan dari penjelasan kita tadi, dari bahasan tentang najis, macam-macam najis dan cara membersihkan najis. Ayo silakan, siapa? Ada. Coba simpulkan. Kesimpulannya, betapa pentingnya bersuci toharoh dalam kehidupan kita, baik dari najis maupun dari hadas. Bersuci memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa. Keutamaan itu antara lain: 1. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. 3. Dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. 5. Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Sekian kesimpulan dari saya. Ya, terima kasih. Anak-anak, untuk pembelajaran najis tadi sudah beres. Kita sedikit jelaskan ya. Najis adalah suatu kotoran yang dipandang kotor, baik itu berbentuk padat atau cair atau segalanya yang setiap orang muslim diwajibkan untuk membersihkan diri daripadanya. Selanjutnya macam-macam najis. Ada najis muhafafah atau najis ringan, najis mutawasito, dan ada najis mughalladah. Itu najis. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan minggu depan kita siapkan akan mempelajari tentang macam-macam air ya. Silakan kalian
cari sumbernya di rumah, belajar di rumah supaya minggu depan kita sudah siap untuk mempelajari tentang macam-macam air. Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.